Kadang kita terlalu jauh memandang yang jauh di ujung sana, terpana oleh pandangan mata sendiri yang menyesatkan. Bahagia dianggap harus diraih dengan upaya dan usaha yang keras dan panjang. Padahal dia ada di dekat kita, di samping kita, bahkan terlewat di belakang kita. Yang sebenarnya kita hanya perlu merasakan apa saja yang di dekat kita yang akan berwujud bahagia. Justru mempertahankan rasa itu yang membutuhkan perjuangan yang keras dan terasa melelahkan agar tetap menggenggam bahagia. Serahkan semua kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, kami keluarga Davikas Channel kali ini camping di satu tempat dengan bonus bisa mandi air panas puasnya. Sebuah lokasi camp di Nagari Kotosani, Kabupaten Solo, berada di lereng Bukit Barisan dengan fasilitas lengkap, ada musola, toilet, penerangan yang memadai, dan kolam pemandian serta tersedia juga homestay. Saksikan kami di Camp Artadena. Jangan lupa subscribe-nya ya kawan-kawan. Sampai di lokasi selepas siang, perut mulai terasa lapar. Cuaca panas yang menyengat, namun hembusan angin dingin membuat syahdu masakan yang kami bawa dari rumah ini. Masakan yang sama tapi terasa berbeda saat kita makan di lokasi camping. Lokasi camping ini lumayan luas, biasanya digunakan untuk perkemahan anak sekolah, dan kami merupakan orang pertama yang camper van di sini, kata pemilik lokasi. Dan ini juga menjadi pengalaman pertama bagi mereka dalam melayani tamu camper van. Dengan tarif harian 30.000 per orang, kita bisa mandi air panas sepuasnya selama 24 jam kita berada di sini. Kolam air panas dengan suhu kurang lebih 40-an derajat Celcius biasa digunakan oleh orang untuk terapi berbagai penyakit. Dan kita akan coba sore nanti atau malam nanti. Kalau siang nggak kuat, panas sekali kawan-kawan. Hembusan angin yang begitu kencang meminimalisir panasnya sinar mentari dan memaksa kami untuk berganti posisi camper agar dapat menepis angin. Ditambah berita dari grup, ternyata beberapa kawan-kawan anggota camper van tengah melaju menuju rute ini. Jadi ada kawan, serulah malam ini. Apalagi bocah-bocah bakalan tambah betah karena konco-konconya akan ada yang datang. Mengisi hari menjelang sore, kami ditawari oleh pemilik ke lokasi sumber air panas yang berada tak jauh dari lokasi kami camp. Bocah-bocah sudah duluan bersama pemilik lokasi ke sumber airnya. Airnya keluar dari perut bumi dengan suhu 96 derajat. Dialirkan dengan menggunakan peralon dan juga saluran beton, serta ada 2 bak
yang berfungsi sebagai pendingin hingga air yang sampai ke bawah ke pemandian menjadi 46 derajat. Dulunya sumber air ini keluar dari celah-celah batu yang ada di lokasi ini. Namun sekarang sudah dibuatkan kolam sebagai penampungnya. Jadi kami bisa merebus telur di sumber air ini. Kata pemiliknya, merebus telur di sini ada uniknya. Karena ketika merebus telur, kuningnya yang akan lebih matang duluan. Selama apapun merebusnya, putihnya tetap akan encer dan tidak akan matang. Wah, agak lain ini. Nanti kita buktikan ya kawan-kawan. Setelah merendam kurang lebih 15-20 menitan dan kita perkirakan matang, telurnya kita angkat dari sumber air panas itu. Serta juga karena tak kuat dengan hawa panasnya di siang begini, kami beranjak kembali ke camp. Sesampai di camp, kami buktikan setelah telurnya dibuka, ternyata memang benar kawan-kawan, kuningnya yang bulat dan keras duluan, sedangkan putihnya tetap encer seperti santan pekat. Langsung dihajar sama bocah tanpa menunggu dingin. Dalamnya masak dek. Mana tong Ya taruh aja situ dulu. Taruh di bawah tuh. Udah dari 100 yang lalu kita bikin. Enak kak? Enak. Telur rebus Yang suka telur pasti langsung enak. dari mata air. Yang suka telur pasti enak. Menjelang senja, di saat mentari mulai menepi, kopi terasa tambah nikmat. Keheningan dan kedamaian alam terasa kuat di saat kita menyaksikan keindahan perbukitan yang mengelilingi tempat ini. Kerabat camping mulai berdatangan. Para sesepuh campervan Sumatera Barat ini sungguh sangat luar biasa. Tak bisa mendengar ada yang ngecamp, tancap gas langsung meluncur. Kita senang sekali karena kedatangan kerabat camping ini. Malam pasti akan menjadi lebih meriah. Mungkin kurang lebih sekitar 9 kendaraan akan mengisi lokasi camping ground malam ini. Mengejar agar tidak kemalaman dan hari gelap, kita bergegas prepare camp masing-masing agar campingnya menjadi lebih nyaman. Dengan gaya dan style camping yang saling berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kita menata tempat agar kebersamaan lebih terasa. Kita tata awning saling berhadap-hadapan agar cerita dapat didengar bersama.
Satu persatu lagi kerabat camping menyusul berdatangan, menjadikan 9 camper van menyatu di Artadena malam ini. Memulai malam selepas maghrib, kami bersiap untuk makan malam, di mana selain dimasak di sini, sebagiannya juga sudah kami bawa dari rumah masing-masing, digelar bersama agar dapat dicicipi oleh semua yang camping. Tetap tak ada batasan, tak ada jarak, semua berpadu dalam cerita dan gurauan. Begitu juga bocah-bocah, mereka berkumpul dengan sesamanya dalam dunia mereka pula. Baru dibeli udah dia coret pakai spidol. Kadang kalau udah rusak. Dilanjutkan dengan acara bebas masing-masing. Ada di antara kami yang bercerita dan bergurau, ada yang main domino, serta kami juga bersama-sama turut serta memanggang ikan. Di malam yang cerah tanpa hujan dan sedikit angin ini membuat suasana menjadi lebih syahdu dan akrab. Waduh. Yang tadi adalah berganti. Mana bisa ganti itu dulu. Kau mencairan sana mau. Aduh, secie tinggal mau punya tinggal 2 tadi. Saking masuknya, na normal panggil bunda panggil oma. Ya, sip Om Doker ada asisten oma. Bunda nak pakai asisten. Ibu awak bunda. Ibu awak bunda tak ada asisten. Mengakhiri aktivitas malam ini, kami bersama-sama mandi air panas di pemandiannya. Kolamnya ada 2, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Semakin malam, semakin asik mandinya, membuat badan menjadi lebih segar dan semangat. Kantuk mulai menyerang, memaksa mata harus dibawa ke peraduan menikmati sejuknya malam ini. Pagi hari aktivitas kembali bergulir. Sebagian santai menyeduh teh dan kopi, sembari sarapan mulai disiapkan oleh para tante. Beberapa kerabat juga sudah cabut karena ada keperluan. Makanan sudah terhidang, makan pagi kita gelar bersama. Mentari yang meninggi sepertinya enggan mengeluarkan sinarnya. Justru udara terasa menjadi lebih sejuk. Menjelang siang, kami berkemas, kembali memasukkan seluruh peralatan ke dalam camper, bersiap membubarkan diri, bersiap kembali ke kehidupan masing-masing, sembari mengemukakan rencana camp selanjutnya, agar saling mengingatkan bila mana ada yang ngecamp ke depannya. Inilah akhir petualangan kami kali ini, kawan-kawan. Setiap perjalanan selalu saja ada hal yang menjadi kenangan tersendiri bagi kami. Maaf bila ada kekurangan, semoga ada manfaatnya, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.